Pasca Denny Sumargo melaporkan Ferny Hassan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, Ferny Hassan akhirnya muncul ke permukaan publik dengan membawa pernyataan yang menggegerkan. Sayangnya, kemunculan Ferny Hassan justru semakin menguatkan beberapa pernyataan yang sebelumnya dilontarkan oleh pihak Denny Sumargo. Berikut 5 tudingan Denny Sumargo terhadap Ferny Hassan versi Cumi Top 5. Polemik pengakuan anak yang ditudingkan Ferny Hassan kepada Denny Sumargo belakangan ini sontak membuat publik beramai-ramai mempertanyakan alasan Ferny Hassan mengulik masalah lama yang sudah selesai. Ya, seperti diketahui, tes DNA tersebut sudah pernah dilakukan pada tahun 2019 silam dan hasilnya menyebutkan bahwa Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari putri Ferny Hassan. Namun, tiba-tiba Ferny Hassan mengunggah sebuah postingan yang diduga menantang Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA kedua. Lantaran hal tersebut, Ferny Hassan akhirnya disebut sengaja pansos kepada Denny Sumargo, lantaran Denny Sumargo merupakan seorang publik figur yang terkenal. Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi. Supaya jelas. Supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya. Sekali lagi, kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Kalau Mam punya pikiran, dia itu maunya diakui. Tapi kalau Bang Denny pada saat orang dibawa, maksudnya yang kere-kere, apa dia masih mau diakui? Dia mau cari, gitu. Dia mau diakui, apa mungkin ya, kita nggak tahu. Ini cuma mungkin, kita tidak menuduh. Apa supaya anaknya mungkin dia mau kasih masuk ke begini, diangkat, kita nggak tahu. Gitu. Karena anaknya cantik, gitu. Tapi salah. Saya tidak mencari materi, yang saya cari adalah pengakuan. Ya udah ya, hanya pengakuan, karena kan saya sama ini saya sama sekali nggak diakuin. Keberadaan saya aja nggak diakuin, ya kan? Meski hasil tes DNA sudah menyatakan bahwa Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari anak Ferny Hassan, ibunda Denny Sumargo, Miske, mengungkapkan bahwa Ferny Hassan diduga terus mendoktrin, alias menanamkan pikiran kepada putrinya jika Densu merupakan ayah kandungnya. Tapi Ferny Hassan membantah dengan tegas pernyataan ibunda Densu. Ferny malah balik menuding bahwa gara-gara reaksi Densu, saat ini putrinya mengalami gangguan mental. Jadi buat Ferny, sebenarnya bukan buat Ferny sebenarnya, buat anaknya. Kalau suatu hari anaknya nonton Jejak Digital ini, saya pengen bilang, jangan salahkan dirimu. Jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu, dan kamu pantas untuk jadi orang baik. Makanya mental anak saya tuh udah sangat baik banget sekarang. Kenapa saya marah sekali di saat dia membuat podcastnya tersebut, selalu mengungkit-ungkit, karena takutnya mental anak saya terganggu lagi. Lagi pula kan nama dia udah bagus loh. Ya kan, buat apa lagi? Nama saya sama anak saya yang jelek seumur hidup, emang itu kurang? Kalau ditanya personal, aku pengen
pengen ngasih lihat personal, pengen kali kutumbuk palanya dia. Serius. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan, berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya, atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Densu mengaku sangat geram dengan ulah Ferni Hasan yang selalu membawa-bawa sang anak dalam setiap postingan di media sosial pribadinya. Karena itu, Densu menduga Ferni Hasan sengaja menjadikan putrinya sebagai perisai atas semua tindakannya. Lantas, bagaimana respon Ferni Hasan atas pernyataan Denny Sumargo tersebut? Dulu kan saya sudah pernah sampein waktu itu. Saya bilang, kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya. Karena kamu itu udah banyak sekali bohong loh. Banyak loh bohong kamu. Kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak loh. Makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan dong, jangan kamu jadikan anak kamu itu alat loh. Alat untuk mencari pembelaan diri kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu loh. Jangan loh, anak itu tidak punya salah anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mau cari berjuang untuk bisa punya anak. Hargai kok punya anak itu. Maupun latar belakangnya dari mana gitu. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 tahun ya berarti. Capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Kalau kita seperti apa yang dia keluarkan atas pencemaran nama baik, sama dia keluarkan atas kerugian dia. Kalau saya mau bicara seperti itu, saya pun rugi. Dari tragedi pertama sampai tragedi kedua, dia nggak tahu sama sekali perjuangan saya seperti apa. Sebagai ibu yang harus bekerja, yang harus mengembalikan mental anak saya. Ketika dia di rumah sakit, maki-maki depan anak saya, teriak-teriak sampai satu rumah sakit semuanya. Lihat, dia nggak mikir itu. Perjuangan saya. Kalau misalnya dia pernah kerugian dia dari segi materi, saya juga kerugian saya juga ada dari materi. Saya pernah loh, 1 hari nggak makan anak saya. Saya prelok barang-barang baju saya, 20.000, 30.000 untuk apa? Makan. Kalau mau ngomong kerugian materi, kita nih sama-sama, maksud saya gini, kita nih udah sama-sama bahagia. Dia sudah bahagia sama istrinya. Saya juga udah bahagia dengan anak-anak saya 2. Cowok, cewek, mau apa lagi yang saya cari? Saya ini lagi fokus memperbaiki ibadah saya, fokus memperbaiki diri saya, fokus memperbaiki pekerjaan saya. Terus dia ngungkit terus menerus. Ini kasihan, yang saya pikirin adalah mental anak saya. Pasca menyeret nama Ferni ke jalur hukum, Denny Sumargo mengaku tak akan membuka sedikit pun pintu damai untuk mantan kekasihnya itu. Pasalnya, hampir 10 tahun Ferni tak henti membuat drama yang cukup membuatnya merasa dirugikan. Denny bahkan merasa seperti diteror dengan drama yang dibuat Ferni. Salah satunya, Ferni sempat mengancam akan bunuh diri karena beban yang ia hadapi terkait ayah biologis putrinya. Ngeposting itu jadi Saya nggak mau urus sama emosinya dia. Saya udah capek sama dia. Capek dengan semua emosinya dan apanya, itu cukup ya. Waktu kejadian 2019, waktu setelah press con, dia ngasih lihat bukti dan meminta maaf itu. Setelah itu kan drama di sosmednya segala macam. Sampai mantan suaminya nelfon saya
ada buktinya. Minta tolong karena mantan suaminya waktu itu takut anaknya, karena ada anaknya sama mantan suaminya di satu. Kita tolong sampai saya telepon Ferdi-nya mau bunuh diri, kan dia ada posting di Instagramnya itu dulu. Kalau lu boleh cari di Instagram, jangan begitu, gue bilang. Lu bisa berubah, lu bisa perbaiki diri, jangan lu bunuh diri, lu punya anak loh. Jadi saya capek dengan permainan emosi. Makanya saya bilang, saya nggak peduli ya, maksudnya dia takut, dia berani, dia apalah terserah ya, itu hak dia dan bukan urusan saya. Jadi saya peduli, saya lapor, saya tunggu menyelidiki, saya support dengan bukti-bukti, saya mau lihat aku atau enggak. Orang tuh jadi berspekulasi. Satu, berarti Denny dulu ada kerjasama dong sama rumah sakit. Rumah sakit memang bisa dibayar. Terus kemudian spekulasi bahwa saya takut untuk tes DNA kedua karena saya ada main dengan rumah sakit. Itu kan arahnya udah gak bagus. Saya kan sekarang udah punya istri, udah punya mertua, punya keluarga. Udah punya kehidupan baru ya, Bos? Kalau dulu sendiri, saya dititipin istri saya. Itu kalian kalau ngikutin Instagram gue pasti tahu. Bapaknya itu nitipin istri saya ke gua. Itu air mata gua menjatuh saat dia ngomong, tolong jaga baik-baik. Itu saja. Kalau kamu udah gak cinta, balikin ke saya, sama. Sedangkan saya dikasih tanggung jawab seperti ini, terus kemudian masa lalu saya terus datang menyerang saya, terus saya nggak bisa bersikap gitu. Saya harus terus dengan saya kasihan. Saya nggak kasihan sama perasaan bapaknya istri saya, mertua saya, mama saya, istri saya. Saya pikir nggak bisa lagi lah. Harus diselesaikan dengan benar dengan jalur. Waktu tragedi kedua kan dia tahu gitu saya diserang netizen tuh saya hampir mau bunuh diri. Dia yang telepon menyemangati saya. Dia tahu itu. Seharusnya dia berpikir kalau saya bahas terus ini gimana anaknya dia. Itu loh yang merame-ramekan dia. Ya kan? Yang bikin opini sendiri dia, bukan saya. Hasil tes DNA pertama menegaskan bahwa Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari anak Ferni Hasan. Namun, Ferni tiba-tiba meminta tes ulang sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Ferni meragukan hasilnya, sekaligus rumah sakit di mana tes DNA itu dilaksanakan. Jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya, kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu gak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Densi juga udah bilang mau tes berapa kali dia nggak masalah. Cuma yang dia kecewakan seolah-olah lembaga ini diragukan. Kalau memang dia meragukan, silakan proses hukum, buktikan apa yang disampaikan benar tidak bahwa ada manipulasi. Ini seolah-olah lembaga H-Man ini tidak punya kredibilitas yang tinggi. Padahal itu isinya orang-orang hebat semua menurut saya. Sudah jelas-jelas hasil itu 0%. 0% loh. Bukan anak biologis dari Denny Sumargo. Ini saya sampaikan 0% itu berarti kan betul-betul tidak ada DNA-nya sama sekali yang berkaitan dengan klien saya. Apakah pernah saudari Ferni ini menyampaikan meminta tes DNA kepada siapa begitu loh? Dalam postingan yang disampaikan oleh Ferni, yuk kita lakukan tes DNA 2 kali, dan di situ tidak pernah disebutkan kepada siapa dan oleh siapa. Dengan postingan tersebut tidak merendahkan rumah sakit manapun. Sekali lagi, bukan berarti ada tuduhan di mana mempertanyakan apakah hasil yang pertama
valid atau tidak. Dasarnya memposting itu hanya berdasarkan keyakinan seorang ibu, tanpa memojokkan siapapun, tanpa mempertanyakan hasil valid atau tidak valid. Yang dibutuhkan adalah keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan hak anaknya. Nah, di sanalah diposting. Pertanyaannya, di mana kata atau kalimat yang memojokkan seseorang? Bagi kami penasihat hukum, jelas sekali kata atau kalimat tersebut tidak memojokkan siapapun dan tidak merendahkan institusi manapun. Sekali lagi kami ulangi, tidak ada dalam postingan tersebut memojokkan seseorang ataupun menuduh rumah sakit tertentu bahwa hasilnya tidak valid, ada sogok-menyogok. Tidak pernah ada dalam postingan tersebut. Nah, asumsi yang berkembang seolah-olah berdasarkan postingan tersebut lalu digiring tuh opininya, seolah-olah Ferni menuduh pihak-pihak tertentu. Tidak pernah ada tuduhan kepada pihak siapapun ataupun kepada rumah sakit. Itu intinya.